Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Nurul Hanifah, program PAI semester 2. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Nah, adakah waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat? Jawabannya tentu saja ada. Ada 5 waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat, terkecuali ada sebab yang mendahulunya, seperti sholat yang faitah dan sebab yang bersamaan. Apa sih yang dinamakan sholat yang faitah? Seperti contoh, seorang melaksanakan sholat qadha di waktu tersebut. Nah, sholat qadha yang dilakukan oleh orang tersebut hukumnya sah. 5 waktu tersebut itu yang mana saja sih teman-teman? Nah, saya akan kupas satu persatu ya. Yang pertama, sholat yang tiada sebab yang dilakukan setelah sholat subuh. Karena sholat setelah subuh itu diharamkan sampai terbit matahari. Jadi, apabila seseorang melaksanakan sholat mutlak, sholat tasbih, sholat istikharah setelah subuh, maka hukumnya adalah makruh. Mengapa waktu tersebut dilarang untuk melaksanakan sholat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan alasan dilarangnya sholat dalam waktu-waktu ini melalui perkataan beliau kepada Amr bin Abbasah. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian hentikanlah sholat hingga matahari terbit dan naik. Karena sesungguhnya ketika terbit, matahari berada di antara dua tanduk setan. Pada waktu itu, orang-orang kafir sujud kepada matahari. Setelah itu, sholatlah, karena sesungguhnya sholat tersebut disaksikan dan dihadiri. Hingga bayangan naik setinggi tombak. Kemudian hentikanlah sholat, karena waktu itu jahanam bergejolak. Jika bayangan telah condong ke barat, maka sholatlah, karena sesungguhnya sholat itu dihadiri dan disaksikan hingga engkau sholat asar. Kemudian hentikanlah sholat hingga matahari terbenam, karena sesungguhnya ia terbenam di antara dua tanduk setan. Dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Contohnya subuh tadi, Wida melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, Wida melaksanakan sholat lagi, yaitu sholat mutlak, sholat tasbih, sholat istikharah. Nah, sholat yang dilakukan setelah sholat subuh tersebut hukumnya adalah makruh. Nah, sholat yang dikerjakan setelah sholat subuh tersebut hukumnya adalah makruh karena waktu pengerjaannya dilarang sampai terbit matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La sholata ba'da subhi hatta tartafi'a syamsu, wa la sholata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Artinya, tak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Hadis riwayat Bukhari. Waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat yang kedua yaitu sholat yang dilakukan bertepatan dengan munculnya matahari hingga ia benar-benar sempurna dan terlihat oleh mata setinggi satu tumbak sekitar 3,5 meter. Nah, jadi waktu tersebut dilarang untuk melaksanakan sholat. Waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat yang ketiga, sholat yang dikerjakan ketika waktu istiwa, yaitu ketika matahari sedang berada di pertengahan langit, kemudian tergelincir ke arah barat. Jadi, jika seseorang melaksanakan sholat di waktu tersebut, maka sholatnya diharamkan untuk melaksanakan sholat nomor 4
yaitu sholat yang dikerjakan setelah sholat asar sampai tenggelam matahari. Jadi, jika seseorang melaksanakan sholat setelah sholat asar sampai tenggelam matahari, maka sholatnya tidak sah karena waktu pelaksanaannya dilarang melaksanakan sholat, terkecuali ada sebab mutaakhir. Misalkan seseorang tersebut mempunyai kodok, dilaksanakan setelah sholat asar, maka boleh-boleh saja dilaksanakan karena ada sebab mutaakhir, yaitu mempunyai sholat kodok. Itu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat yang kelima, yaitu sholat yang dikerjakan di saat matahari tenggelam tepat, yakni sejak mendekati tenggelam hingga benar-benar sempurna tenggelamnya. Maka jika seseorang melaksanakan sholat di waktu tersebut, hukumnya makruh karena waktu pelaksanaannya dilarang untuk melaksanakan sholat. Yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.